Kami tidak tahu, kami bingung langkah mana yang harus kami ambil. Tetapi kami bersyukur karena firman-Mu tersedia untuk kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami semua. Pakailah hamba-Mu ini dengan segala kekurangan dan keterbatasannya. Dan juga jemaat-Mu yang saat ini siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan tahu setiap pergumulan di dalam hati batin mereka. Dan biarlah firman Tuhan yang ditaburkan pada pagi hari ini boleh menguatkan, meneguhkan iman percaya kami, bahwa dalam perjalanan hidup kami, kami tidak berjalan sendiri, tapi kami berjalan dengan tuntunan akan tangan dan pimpinan-Mu. Berbicaralah kepada kami semua ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab untuk Minggu Prapaskah kedua terambil dari Yohanes, Injil Yohanes 12, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda. Lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion. Lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nats itu mengenai Dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dengan setia dalam kehidupannya. Hosiana. Hosiana. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita bersyukur, puji Tuhan dapat beribadah bersama pada pagi hari ini. Kalau kita bisa beribadah bersama, jangan anggap itu seperti udah mestinya begitu, take it for granted. Tidak. Ya, saya sharing ya sedikit di Belanda. Ke gereja hari Minggu itu bukan jadi kebiasaan ataupun hal yang menjadi gaya hidup. Ya, jadi waktu saya pertama kali datang ke Belanda pimpin kebaktian, lalu setelah kebaktian saya tanya, ibu, bapak, selamat pagi, minggu lalu kemana? Saya bilang gitu kan. Oh minggu lalu jatah pre saya ke gereja. Hah? Jatah pre? Di sini hebat ini, di sana jadi dia bilang minggu ini saya ke gereja, minggu ini enggak, begitu jadinya. Coba bayangin saudara, ada pre-nya kayak sekolah aja. Ya, nah ada gedung gereja, ya bisa saja kita beribadah, tetapi bagaimana kita beribadah, ya itu penting. Ya, di lain pihak
Kayak di Belanda banyak gedung gereja, tapi kosong. Ya, orang-orangnya nggak ada minat lagi untuk datang beribadah. Nah, makanya mereka harus belajar sekarang terbalik ke kita ya. Biarlah ibadah kita ini sungguh-sungguh, apalagi istimewa nih. Hari ini ada beberapa tamu ya. Saya ini nggak janjian loh, nggak janjian. Pas ngomong, saya lagi di Indonesia gitu ya. Ada yang dari Bogor gitu ya. Jadi ada teman-teman, rekan-rekan yang dulu dari Bogor, akan ada yang dari Gereja Kristus Bogor dulu, sekarang udah berdomisili di Belanda ya. Boleh angkat tangan dulu supaya ntar dikenal siapa yang dari Belanda. Ayo, yang lain juga. Nah, tuh ada beberapa ya. Terima kasih. Nah, saudara, tema Minggu Prapaskah kedua Gereja Kristus adalah Kristus dielu-elukan. Ini saya mau tes dulu nih orang-orang yang udah lama di Belanda nih. Masih ingat nggak kata dielu-elukan? Wah, hebat. Artinya bukan dieluh-eluh, bukan. Disambut dengan meriah. Ya. Nah, ini benar di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dikatakan ya, dielu-elukan artinya menyambut, menjemput dengan meriah kedatangan seperti kayak tamu. Nah, ada gambarnya nih. Ayo coba kita lihat. Ada dua gambar, tolong. Nah, ini yang satu. Foto yang kedua. Ya, ayo saudara. Kenapa tim sepak bola Argentina disambut dengan begitu meriah? Kenapa? Menang di mana? Wah, ibu-ibu juga nonton bola nih. Tahu, barangkali yang laki belum tentu tahu. Ya, dalam kejuaraan dunia yang lalu itu Argentina menang. Jadi juara dunia, kampiun. Disambutlah pulang. Ya, gambar kedua, kenapa Pak Jokowi kemana-mana disambut terus? Kenapa? Hah? Humble. Ya, nah presiden, ada presiden ya, dirambut. Nah, ya, sekarang kenapa Tuhan Yesus ketika masuk ke Yerusalem disambut? Nah, tuh, ayo, kenapa? Hah? Raja, dianggap raja, ya. Nah, saudara, dalam keempat kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu ada kisah Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem dengan mengendarakan seekor keledai. Tahu ya keledai ya? Kadang-kadang suka selimpet keledai. Ya. Nah, keledai itu kan binatang melambangkan apa? Perdamaian, peace. Orang rindu perdamaian. Ya. Nah, berbeda pada waktu itu kalau orang naik kuda itu mau memberitakan perperangan. Jadi biasanya kalau orang kuda itu berkaitan atau dikaitkan dengan peperangan. Nah, dalam perikop ini Yesus dikatakan naik keledai. Dan orang banyak pada waktu itu mengeluh-elukan Yesus, menyambut dengan meriah. Saudara, Yesus disambut dengan meriah dan dielulukan oleh orang banyak. Lalu mereka berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudara, kata Hosana, ini hati-hati nih di Bogor kalau bilang Hosana langsung ingat restoran Hosana. Saya dulu di rumah saya di Cimanggu ada Hosana. Tapi bukan itu ya maksudnya. Hosana itu dalam bahasa Ibraninya Hosiana. Artinya apa? Selamatkanlah kami sekarang. Save us now. Selamatkan kami sekarang. Jadi, kalau orang berkata Hosana, itu suatu permintaan, suatu permohonan, satu doa. Tadi kita ngomong Hosana, Hosiana. Artinya apa? Kita merindukan dibebaskan. Ya.
Nah, jadi jangan kita ngomong tapi nggak tahu artinya. Ya, jadi kalau ngomong hosana jangan langsung ingat restoran. Nah, saudara, dalam perikop kita Yohanes 12 tadi, Yesus bahkan disambut sebagai Raja Israel. Wah, bagaimana saudara kalau seseorang dianggap sebagai raja? Tadi gambar Pak Jokowi kemana-mana dia disambut karena dia presiden, dan presiden yang merakyat sekali, di mana-mana orang sambut dia. Ya, nah ini Yesus masuk ke Yerusalem sebagai raja. Ya, nah kalau kita mendalami cerita tentang Yesus masuk ke Yerusalem, ini ada yang aneh dan mengherankan. Kenapa? Kenapa kok cerita ini mengherankan? Karena bukankah seharusnya kalau Yesus disambut, ya, lalu dielulukan oleh orang banyak, dianggap sebagai Mesias, juru selamat, sebagai raja yang membebaskan, mestinya Yesus senang dong, bersuka cita, betul nggak? Ya, coba kalau kita disambut begitu meriah, senang nggak? Tersanjung nggak? Ya, kalau ada orang yang memuji kita. Tapi kalau kita ikuti cerita ini versi Lukas, justru Yesus menangis. Disambut sebagai raja, tapi dia nangis. Aneh nggak? Coba kita pikir, waduh, dielulukan, disambut, tapi dia menangis. Tentu ini ada pertanyaan, saudara. Kita bisa bayangkan, Tuhan Yesus menangis. Kita aja sebagai laki-laki, saya nih nggak gampang nangis. Itu kalau Yesus sampai menangis, tentu ada sesuatu yang penting sekali. Kenapa dia menangis? Tuhan Yesus menangisi kota Yerusalem karena penduduknya itu tidak atau salah mengerti dengan kedatangannya ke Yerusalem. Para penduduk Yerusalem, orang banyak pada waktu itu menyambut Yesus sebagai Mesias, orang yang diurapi. Yesus pada waktu itu diharapkan untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Ini bagi saudara, ini saya tahu, tante kali ya pernah ngalamin penjajahan Belanda nggak dulu tante? Hah? Tante, ya, atau di Jepang ada orang-orang yang pernah mengalami penjajahan. Itu kan udah lama gitu ya. Bagaimana rasanya hidup dalam penjajahan? Rindu untuk mau dibebaskan. Ya. Nah, saudara, jadi kita bisa bayangkan bagaimana rasanya hidup di dalam penjajahan. Mereka rindu supaya ada yang seseorang yang menjadi juru selamat, yang membebaskan mereka. Dan mereka dengar sekarang tentang Yesus. Oh, Yesus, ya, dia bisa melakukan mujizat. Wah, ini nih. Dan memang menurut pengajaran kepercayaan orang Yahudi pada waktu itu, memang ada janji akan datang seorang Mesias. Dalam Daniel 5 ayat 25 dikatakan, maka ketahuilah dan pahamilah, dari saat firman itu keluar, yaitu Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Jadi mereka ingat itu. Lalu ketika Yesus ada, wah ini nih, ini dia. Saudara, sampai sekarang itu ada kepercayaan bahwa nanti keselamatan dari Yerusalem. Makanya banyak sekarang nih orang-orang yang balik lagi ke Yerusalem. Karena di sanalah. Lalu ada tanda-tanda sekarang akhir zaman. Ya, ada sapi merah atau apa, wah itu tandanya katanya bait Allah di Yerusalem yang dihancurkan mau dibangun lagi. Nah, jadi keyakinan itu ada. Jadi kita bisa mengerti ketika tokoh Yesus muncul mau masuk ke Yerusalem, waduh mereka menyambut. Ya, kita bisa bayangkan kan kalau kita di Bogor nih di dalam penjajahan, lalu ada orang yang kita harapkan sebagai juru selamat mau datang ke kota Bogor.
Waduh, kita tentu bersiap-siap, betul nggak? Ini kapan lagi ini seorang yang apa istilahnya tunggu-tunggukan, ya. Nah, tetapi ironisnya umat Allah pada waktu itu justru umat pilihan Allah tidak mengerti apa arti kedatangan Sang Mesias. Yesus datang untuk mau tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka mau tidak saja membebaskan dari penjajah, tetapi juga memulihkan kembali hubungan secara rohani dengan Tuhan yang sudah terputus. Itu tujuan dari kedatangan Yesus. Jadi bukan cuma membebaskan dari penjajah saja, tapi yang lebih dalam lagi. Yesus datang mau memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan yang sudah terputus. Dia mau tinggal bersama-sama dengan mereka. Tapi yang dipikirkan orang banyak pada waktu yang fisik aja, yang penting bebas, yang hanya sementara. Tapi Yesus memikirkan hal yang kekal, yang abadi. Nah, oleh karena itu saudara, sasaran tujuan kita ya sebagai orang Kristen, sebagai gereja, ini kita lihat di pandemi ini kita diuji. Ya. Jadi semua udah berubah. Kita bersyukur ini masih bisa beribadah. Ya. Barangkali nggak seperti kayak dulu, tetapi melalui pandemi ini diuji nih. Saudara masih tetap setia nggak ngikut Tuhan? Banyak yang udah berubah. Ya. Nah, jadi kita mengikut Yesus jangan bukan sekedar mengikut Tuhan, tapi siapa Dia. Saudara, ada sebuah buku yang berjudul Not a Fan, karangan Kyle Idleman. Ada bukunya. Ada yang udah pernah baca buku ini? Panggal udah ya, ini. Nah, saudara, tahu nggak kata fans? Fans artinya apa? Penggemar yang antusias. Kalau sepak bola saya fansnya Arsenal. Arsenal lagi ke top. Artinya apa? Penggemar. Ya, jadi kalau saya ikutin bola ya ikutin yang Arsenal aja lah, gitu kan. Itulah ya. Nah, dalam buku ini Not a Fans dikatakan orang Kristen ini bukannya fansnya Yesus. Jadi saudara datang ke gereja, berdoa, baca Alkitab, kita sungguh-sungguh, bagus. Tetapi status kita bukannya fans. Ngerti saudara? Wah, kalau fans kan menang gembira, betul nggak? Kalau kalah coba bagaimana? Itu fans. Dan Kristus tidak mengharapkan saudara dan saya hanya fansnya Yesus. Tapi kita adalah murid Kristus. Nah, ini yang mengingatkan kita semua, saudara. Ya. Jadi orang-orang yang sebagai murid Kristus tidak saja mengikut Dia, ya, tetapi kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, ketaatan kita kepada Dia. Kita sebagai murid ya, kalau murid kan nurut terus sama gurunya, betul nggak? Kalau ngelawan mah kurang ajar. Ya, tapi ya itu punya bebas. Ada murid yang ngelawan sama gurunya. Tapi kita ingat, kita anggota gereja adalah murid Kristus. Ya, jadi ingat artinya kita ini bukan fansnya Yesus. Gereja bukan fans clubnya Yesus. Jangan jadikan gereja di fans clubnya. Tahu fans club ya? Wah, tetapi gereja tempat di mana kita datang, kita bisa beribadah, kita bisa dipulihkan. Kita semakin mengerti apa kehadiran kita di dunia ini. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum pandemi terjadi, orang-orang di Amerika Serikat terkejut karena ada seorang pendeta bernama Francis Chan. Nggak ada gambar ya, Francis Chan ya nih. Sorry, gambarnya ini. Dia pendeta terkenal, saudara, Francis Chan ini. Dia menggembalain gereja Cornerstone di California.
Heboh kenapa? Dia mengundurkan diri dari gereja yang termasuk gereja besar, mega church. Bayangkan, Francis Chan memulai jemaatnya dari 30 orang, lalu dalam waktu kurun 15 tahun menjadi 6.000 jemaatnya. Pertanyaannya, mengapa si pendeta Francis Chan ini meninggalkan gerejanya, lalu memutuskan bersama dengan keluarganya pergi ke Burma? Tahu ya Burma ya? Itu negara di Asia itu ya. Dan melayani di sana. Bukankah dia sudah berhasil? Gerejanya gede, jemaatnya 6.000. Tapi dia tinggalkan. Apa yang terjadi? Francis Chan merasa dirinya gagal. Bisa bayangkan nggak? Gagal. Gagalnya kenapa, saudara? Karena dia lihat orang-orang jemaatnya yang datang ke gereja hanya mau dengerin khotbah dia aja. Tapi nggak sungguh-sungguh mau mengikuti Kristus. Wah, dia kecewa. Jadi ke gereja itu seperti kayak fans klubnya aja. Gereja penuh, puji Tuhan. Tapi yang kita harapkan lebih dari itu. Jemaat saudara bertumbuh dalam iman. Jangan cuma hanya sekedar hadir ke gereja. Kalau hadir, kalau itu orang Kristen, ya wah baca Alkitab, baca berdoa. Masih jadi fansnya Yesus. Tapi kita terpanggil untuk menjadi murid Kristus. Ya, nah si Francis Chan dia lihat, dia pergi di Burma, aduh dia kaget. Orang-orang banyak yang belum mendengarkan berita tentang Yesus. Mereka haus sekali. Tidak saja mereka menerima Yesus, tapi mereka memberi diri untuk betul-betul menjadi murid Yesus. Mereka bertobat dan mengalami pertumbuhan, pemulihan. Ini penting sekali saudara. Gereja Kristus Kartini hendaklah jangan hanya menjadi hanya pelayanan-pelayanan, sibuk dari Senin sampai Minggu lagi. Bagus. Tetapi pertanyaannya, apakah iman jemaat kita bertumbuh, semakin dewasa di dalam iman? Tidak saja menjadi dalam tanda petik maaf, bayi-bayi atau anak-anak rohani. Tapi orang yang dewasa. Apa bedanya anak dengan orang dewasa? Kalau anak-anak yang dipentingin cuma dirinya sendiri. Saya dapat apa? Saya dapat apa? Kalau nggak dapat apa-apa, kecewa. Anak kecil kalau minta, "Pak minta coklat." Nggak dikasih, "Papa jahat." Langsung bilang gitu. Lalu ini, betul nggak? Tapi kalau orang dewasa, dia tahu bagaimana. Disakitin dulu, saya tahu. Begitu. Nggak akan mudah tersinggung. Dan dia tahu apa yang harus dia lakukan kalau sebagai orang dewasa. Tanpa diminta pun, dia akan melakukan. Karena dia sudah dewasa. Dia tahu apa yang dia harus lakukan. Nah, saudara yang kasihi, jadi sebagai orang Kristen, itu kita harus mengalami perubahan rohani. Dari kehidupan rohani yang tadinya berpusat kepada diri kita sendiri, menjadi kehidupan rohani yang berpusat kepada Kristus. Sebelum kita mengikuti Yesus, maka yang menjadi pusat dalam hidup kita adalah saya. Ini gambar ini dari buku Kambiun nih, ya, KTB ada yang berapa ikut, ada yang gambar ke berapa tuh, yang berikutnya. Nah ini, coba, kehidupan yang lama ini, pusatnya siapa? Aku. Saudara, melayani Tuhan, udah lama jadi orang Kristen, belum tentu menjamin Kristus yang menjadi fokus dalam hidupnya. Belum tentu. Banyak orang yang udah lama jadi Kristen, dari muda, yang aktif melayani, tapi fokusnya adalah masih aku. Kontrolnya masih ada di kita nih. Banyak orang kelihatannya rohani. Saya udah berdoa, saya udah serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Serahkan ke dalam tangan Tuhan. Taunya jawabannya nggak sesuai dengan permintaannya, nggak siap. Kalau kita udah serahkan sama Tuhan, ya udah, kita percayakan. Kemarin ibu saya merayakan ulang tahun ke-86 nih. Bersyukur, saya pikir tahun lalu itu terakhir, puji Tuhan. Kemarin spesial.
yang biasa yang bawa renungan saya atau pendeta dari Gereja Kristus atau dari pendeta saudara dari Gereja GKI kalau gitu. Kali ini kemarin yang bawa renungan Ibu Maya. Nah, dia ceritakan kesaksiannya. Bagaimana menjalani. Ada Allah mengatasi masalah. Betul nggak temanya? Itu kalau kita ngikut Tuhan Yesus itu seperti kayak makan ada paket, tahu nggak kan paket apa kan? Paket kan all in kan, makanan utama, minum sama apa gitu kan? Mengikut Tuhan Yesus kalau kita sungguh-sungguh juga ada paketnya. Paketnya apa? Komplit, ada masalah ada, tetapi ada solusinya juga ada juga. Itu namanya paket, betul nggak? Banyak orang pikir hanya cuma masalah-masalah. Tidak. Kalau kita sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus, ya, Tuhan akan menolong kita untuk memampukannya. Nah, itulah barunya paket. Ya. Nah, jadi saudara, itu sebelum kita mengikut Tuhan Yesus, yang menjadi fokus tuh aku. Jadi, kalau seperti kayak anak-anak rohani, dia nggak bisa memikirkan yang di luar dia, yang dia pikirkan hanya diri sendiri. Bukan salahnya, memang begitu. Tetapi kalau orang yang sudah mulai dewasa, ya, jadi ketika sungguh-sungguh menjadi orang Kristen, saudara, itu kita bertobat, kita memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus, terjadi perubahan di dalam hidup kita. Dari manusia lama menjadi manusia baru di dalam Kristus. Dari kehidupan rohani yang tadinya berfokus kepada diri kita sendiri, sekarang beralih kepada Kristus. Kristuslah gambar berikutnya, maaf. Nah, inilah hidup yang baru. Di mana siapa yang menjadi fokus? Kristus. Saudara, sekali lagi, ketika Kristus menjadi fokusnya, bukan diri kita, itu mencakup seluruh aspek kehidupan. Tidak hanya pas hari Minggu saja, tapi ketika kita kerja, ketika kita belajar, kita kuliah, dimanapun, Kristus harus menjadi pusat dalam hidup kita. Nanti kita belajar, apa sih artinya Kristus jadi pusat dalam hidup kita. Ya, kehidupan baru bersama dengan Yesus yang kita jalani bukan hanya keterpaksaan ataupun kewajiban, tetapi penuh dengan sukacita untuk melakukan demi kasih kita kepada Dia yang sudah melebihi yang lebih dahulu mengasihi kita. Ini penting, saudara. Kalau saudara mengasihi seseorang atau jatuh cinta sama orang lain, ya, jatuh cinta sama orang lain, ya, perliv, ya, itu apa yang terjadi? Pikiran kita, perasaan kita, semua tertuju kepada orang yang kita kasihi. Betul nggak? Betul. Iyalah, wajar lah. Apalagi pas jatuh cinta. Wah, kemana-mana ingat si dia. Ini dia. Beli apa-apa pengen untuk si dia. Betul nggak? Karena kita mengasihi dia. Begitu. Nah, begitu juga kalau kita jatuh cinta dengan Tuhan Yesus. Apapun yang kita lakukan untuk dia. Karena apalagi dia sudah lebih dahulu mengasihi kita. Wow, ini luar biasa. Makanya perlu sekali kita ngalamin dulu anugerah Tuhan. Kalau kita udah ngalami anugerah Tuhan, wow. Ini saudara, makanya ini ada tambahan lagi ya. Ini bersyukur ya, tapi saya ingin bagikan saudara, ya. Ini kasih Tuhan ini beda dengan kasihnya manusia. Ya, kalau saudara tahu, ya. Kasihnya manusia singkat cerita adalah apa? Ya, kamu baik, saya baik. Kamu jahat? Hah? Bisa lebih jahat lagi. Betul ya. Akuin aja. Kita baik, bisa lebih baik lagi. Tapi ketika kita disakiti, ketika kita dihina, kita direndahkan, apa kita tetap baik? Oh, belum tentu. Belum tentu. Tapi kalau kita sudah mengalami kasih agape, kasih Tuhan yang tidak hitung-hitungan. Kamu baik, saya baik. Kamu jahat,
nyakitin. Tapi tetap saya mengasihi kamu. Wow, ini kadarnya, kualitinya beda. Dan kita harus mengalami dulu. Kalau kita udah mengalami kasih Tuhan, siapa saya ini? Tapi kasih Tuhan begitu besar. Wow, kita mau bagikan. Itulah kasih Tuhan. Tuhan luar biasa. Yang berdosa siapa? Manusia. Padahal udah diperingetin sama Tuhan. Jangan nih makan buah ini. Kalau kamu makan ada konsekuensinya. Tetap aja. Tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap mengasihi saudara-saudara dan saya yang mau datang. Sekali lagi saudara, bukan dengan paksaan. Itu tadi ketuk-ketuk, dia ketuk-ketuk terus. Lagu tadi, persiapan. Tinggal kita, mau membuka hati kita nggak? Mau nggak kembali kita kepada sumber kehidupan kita? Nah saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa sih artinya Kristus menjadi pusat di dalam hidup kita? Jangan cuma kita elu-elukan saja, kita sambut meriah. Tapi apakah Kristus sudah diam di dalam hati dan kehidupan kita? Ini yang jauh lebih penting. Kita bisa melihat, oh Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita hebat, wah hebat. Tapi apakah dia benar-benar hadir di dalam kehidupan saudara-saudara dan saya? Saudara, apa artinya Kristus sebagai pusat dalam hidup kita, dalam prakteknya? Buku Berakar dalam Kristus, ini beberapa saudara ini pernah ikut KTB, saya dari Belanda ya, beberapa ikut. Ini membantu kita untuk mengerti apa sih artinya Kristus menjadi pusat dalam hidup kita. Bukan cuma kita elu-elukan aja kita sabut, tapi benar-benar dia menjadi raja di dalam kehidupan kita. Ada 3 hal. Yang pertama, menempatkan Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Kristus bukan sekedar manusia biasa, bukan tokoh yang ajarannya kita pelajari dan kita ikuti, tetapi dia Tuhan. Tuhan, bukannya Superman, Tuhan. Nah, lalu apa artinya kalau Kristus menjadi Tuhan dalam kehidupan kita? Apa artinya kalau kita mengakui Kristus adalah Tuhan? Ini bedanya dengan agama lain, saudara. Agama lain tentu mengajarkan yang baik, mereka punya tokohnya, mereka punya buku Alkitabnya, mereka punya ajaran yang bagus, baik. Ini yang membedakannya. Kita juga punya kitab suci, kita punya ajaran ini, tetapi lebih dari itu, kita percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, yang mati dan bangkit. Dan bedanya apa? Kita mesti punya relasi. Hubungan pribadi dengan Tuhan, tidak cukup cuma baca Alkitab, ajarin, tapi bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Ini yang penting. Kalau saudara punya relasi hubungan intim dengan Tuhan, memang gak gampang menjalani hidup ini, tapi kita rasakan tidak berjalan sendiri, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan kita jadikan dia Tuhan. Bukan kita punya Tuhan, tapi kontrolnya masih ada kita serahkan. Ya, yang kedua, saudara, menempatkan Yesus sebagai teladan. Ya, jadi murid Kristus, bagi kita murid Kristus, Kristus adalah contoh, Kristus adalah panutan, dia adalah role model dalam kehidupan kita. Ini kalau kita punya role model, kita tahu apa yang harus kita turutin. Ini saya lihat kaum milenial, banyak anak muda sekarang ngikutin role modelnya siapa, ya bintang film siapa, pakai jin, dengkulnya dibolong-bolongin, dia pakai itu juga kan, wah keren, karena role modelnya seperti itu. Nah kita ini murid-murid Kristus, apakah Kristus menjadi teladan di dalam kehidupan kita? Itu kalau kita betul-betul menjadikan Kristus role model kita, ya udah, kita betul-betul ikuti. Makanya kenapa kita sebagai orang Kristen harus bertumbuh semakin dewasa, menyerupai Tuhan kita. Karena dia teladan hidup kita. Nah sebagai
neladanin Yesus bukan cuma gayanya luar, tetapi juga kita berusaha untuk berpikir seperti Yesus, berperasaan seperti Yesus, ya, melakukan seperti Yesus. Filipi 2 ayat 5 kan, hendaklah dalam kehidupan bersama juga memikirkan apa yang Tuhan pikirkan dan rasakan. Itu betul-betul menjadikan dia teladan. Ya, yang ketiga, yang terakhir, biarlah Kristus menjadi tujuan. Ini penting sekali, saudara. Di dalam perjalanan hidup kita ini ada yang ibaratkan hidup kita ini seperti perjalanan. Perjalanan kan harus ada tujuannya, ada destiny. Kalau bahasa Belandanya, endbestemmingnya. Kalau kita tidak tahu endbestemmingnya, tujuan destiny hidup kita bisa cuma muter-muter. Kemana ya? Tapi kalau kita tahu tujuannya, kita tahu arahnya kemana. Barangkali kita mengkol dulu, tetapi tujuannya ke sana, betul nggak? Nah, di sini udah terbiasa navigasi ya, tahu ya navigasi ya. Di ini kan udah kayak itu ya. Di sana juga ada namanya TomTom ya, inget ya? TomTom. Tapi orang Belanda bilang TomTom kadang-kadang dom-dom. Dom-dom artinya apa? TomTom kadang-kadang bodoh. Ada apa? Saya pernah ngalamin, ini cerita ya. Naik mobil, nggak tahu kan mana gelap. Tom-tomnya bilang, navigasi bilang, terus. Di depan kali, saudara kali. Mikir, ini kali, ini yang benar. Rehdor. Geblek. Langsung saya belok. Masuk ke kali. Itulah tom-tom. Tapi kalau Tuhan kita nggak pernah akan membawa kita nyasar. Dia selalu pimpin kita sampai ke akhir tujuan kita. Nah, saudara, penting sekali mempunyai tujuan hidup ini. Jangan hidup stop hanya untuk diri kita sendiri. Kita boleh berusaha, kita boleh bekerja, kita boleh menghasilkan yang maksimal, tapi jangan hanya stop untuk diri kita sendiri. Banyak orang Kristen hanya, puji Tuhan, haleluya, diberkati, tapi stop hanya untuk diri sendiri. Tetapi justru kalau Kristus itu menjadi tujuan, sasaran hidup kita, itu semuanya untuk Tuhan. Tapi kalau Tuhan hanya jadi sarana, hanya stop sampai sarana. Ya, ngerti ya? Bedanya sarana dengan sasaran. Kalau sarana, belum punya pacar, berdoa supaya dapat pacar. Nggak punya duit, berdoa supaya dapat pekerjaan. Itu sarana. Dapat. Kalau dijadikan sarana, udah dapat pekerjaan, udah dapat jodohnya, ya Tuhannya dilupain. Udah dapat. Udah dapat sarana. Tapi kalau sasaran, biarpun udah dapat itu, tetap dia memuliakan Tuhan hidupnya. Itulah tujuan, bukan hanya sekedar jadi sarana. Ya, kalau Tuhan sasaran hidup kita, maka kita adalah sarana kasih karunia Allah bagi sesamanya. Kita cuman alatnya. Semakin kita diberkati, semakin kita mesti jadi berkat. Saya akan mengakhiri khotbah ini dengan satu kisah nyata. Terjadi di salah satu negeri bagian di Amerika. Seorang anak muda menderita penyakit yang langka, semacam kayak lupus. Tahu ya lupus ya, penyakit lupus ya, itu langka. Orang ini masih muda, 20-an. Menderita sakit yang langka. Lalu satu kali dia kulitnya itu terkelupas, terkelupas. Nempel karena itu air yang itu ada yang buat ini air anget tuh, yang dari karet. Itu nempel itu ya. Wah, heboh kan, namanya juga kota kecil. Lalu dia harus diopname. Karena di kota kecil berita ini heboh. Semua pada tahu. Tetapi orang ini, anak muda ini luar biasa. Kemana-mana dia selalu ceritakan tentang Tuhan Yesus. Dia ceritakan tentang Yesus. Siapa Yesus? Udah kenal Tuhan Yesus atau siapa? Padahal dia begitu. Lalu satu hari datang 2 wartawan lokal. Dia tengokin, dia besuk, dia bilang apa?
Kamu dibayar berapa? Hah? Dibayar? Enggak. Kenapa kamu masih muda kena sakit langka, masih tetap bercerita tentang Tuhan Yesus, bersaksi tentang Yesus? Kamu dibayar berapa? Tidak. Tapi kenapa kok saudara tetap menyaksikan Yesus? Jawabannya apa? Saya bahasa Inggris dulu ya. What happened to me is not that important. But what happened through me, that is more important. Apa yang terjadi kepada saya, kepada diri saudara dan saya, nggak terlalu penting. Kita mau jadi dokter, profesor, mau jadi apa, oke, bagus. Tetapi yang jauh lebih penting, bagaimana kita melalui kehidupan kita bisa menjadi kesaksian yang baik, menjadi berkat. Itu yang jauh lebih penting. Barangkali kita bukan siapa-siapa, tapi hidup kita itu menjadi berkat buat orang lain. Jauh lebih penting daripada kita punya posisi, punya kekayaan, tapi stop hanya untuk diri kita sendiri. What happened to us is not that important. What happens through us, that more important. Jadi, jangan kita hanya ingat yang sementara mengeluhkan Yesus, kita bersyukur. Tapi Yesus mau tinggal di dalam hati kita, memulihkan dan memakai kita untuk menjadi saluran berkat-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sorry, agak terlalu panjang. Kapan lagi gitu? Oke, ya. Nah, saudara, kita saat teduh sejenak ya. Saudara, tadi saya sudah sampaikan ada beberapa tamu yang orang Indonesia, orang Bogor yang berdomisili di Belanda udah lama, mau mempersembahkan pujian. Ini spontan, jangan anggap seperti profesional ya, tapi spontan. Mau menyanyikan lagu Hidup Ini adalah kesempatan kita nyanyi. Kenapa saudara hidup ini kesempatan? Kemarin saya sharing, ini di Belanda sebelum saya datang ke sini melawat